Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado beresiko melewatkan pertandingan menghadapi mantan klubnya Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, Cuadrado jelas tidak dipanggil tim nasional karena ketidaknyamanan tendon yang menyiksanya sejak jeda internasional pertama. Selain menit bermain bersama Bologna, Cuadrado sebenarnya belum tersedia untuk Inzaghi sejak 3 September yakni sekitar 2,5 bulan yang lalu. Proses pemulihan spesifik di Appiano Gentile terus berlanjut dan tanpa bisa memaksakan sang pemain, di mana kebugarannya untuk Derby d'Italia tampaknya tidak mungkin terjadi. Sejauh ini bersama Inter, Cuadrado telah bermain sebanyak 97 menit secara total, dengan menyumbangkan 1 assist pada saat laga Inter kontra Fiorentina. Media asal Italia, Corriere dello Sport menggarisbawahi tentang banyaknya pemain Inter yang dipanggil tim nasional. Laporan menjelaskan bahwa dari seluruh pemain yang sering menjadi starter di skuad Inter, maka hanya menyisakan Henrikh Mkhitaryan yang akan tetap berada di Appiano Gentile pada jeda internasional kali ini. Selebihnya, sebanyak 16 pemain yang dipanggil oleh tim nasionalnya masing-masing untuk menjalani berbagai macam pertandingan bersama negara mereka. Sebagian dari mereka membela Panji Azzurri seperti Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Di Marco dan Frattesi. Kemudian fokus tertuju pada pemain Amerika Selatan seperti Sanchez, Lautaro dan Carlos Augusto yang kerap bermain larut dan menjadi yang terakhir kembali ke Inter. Namun dibandingkan dengan jeda bulan September dan Oktober, kali ini Simone Inzaghi akan memiliki 1 hari ekstra untuk mempersiapkan pertandingan melawan Juventus. Dengan demikian, sang pelatih mengharapkan semua pemainnya tetap bugar dan tidak ada yang mengalami cedera apapun saat memperkuat negaranya masing-masing. Inter Milan, dianggap sebagai klub miskin tetapi brilian karena mereka memimpin di Serie A, meski hanya mengeluarkan sedikit biaya setiap musim panas. Sebagaimana dilansir FC Internews, setelah mengalahkan Frosinone, pelatih Simone Inzaghi menjelaskan bahwa timnya difavoritkan untuk meraih gelar bukan karena alasan finansial. Sang pelatih menunjukkan fakta bahwa Inter menghasilkan laba bersih yang signifikan di bursa transfer dalam 2 musim panas pertamanya sebagai pelatih klub. Kemudian pada jendela transfer musim panas lalu, Nerazzurri berhasil mencapai titik impas, meski sudah melangkah ke final Liga Champions. Masalah keuangan yang melanda Inter hampir tidak perlu dibicarakan mengingat konsekuensinya jelas terlihat di bursa transfer. Inter harus mencari peluang berbiaya rendah dan pemain yang kontraknya akan habis, namun sama sekali tidak menderita karena kekurangan dana di awal musim ini. Faktanya, Inter sedang berada di puncak klasemen Serie A untuk sementara, bahkan telah mengalahkan beberapa tim besar seperti Milan, Roma, Atalanta dan Fiorentina. Selain itu, pasukan Simone Inzaghi juga melangkah ke babak sistem gugur UCL dengan 2 laga tersisa. Dan terkait apakah Inter memiliki tim terkuat di Serie A masih menjadi perdebatan. Tentu saja klub seperti Juventus, Napoli dan AC Milan memberi mereka persaingan, namun kualitas yang bisa dibanggakan Nerazzurri juga membuktikan hal tersebut. Akan tetapi jika Inter memiliki skuad yang luar biasa di Serie A, maka itu bukan karena mereka menghabiskan banyak uang untuk membangun timnya. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah menunjukkan rekam jejak yang bagus dalam hal meningkatkan kualitas para pemainnya selama di klub. Menurut FC Internews, yang menyoroti keberhasilan beberapa proyek Inzaghi di Inter dari Marcus Thuram hingga Hakan Calhanoglu. Seperti diketahui, Inzaghi mewarisi skuad Inter yang kuat saat mengambil alih posisi Antonio Conte. Namun pada musim pertamanya di Inter, sang pelatih harus kehilangan beberapa pemain kunci seperti Achraf Hakimi, Romelu Lukaku dan Christian Eriksen. Kemudian diikuti oleh Ivan Perisic, Milan Skriniar, Samir Handanovic, Andre Onana serta Lukaku untuk kedua kalinya. Dan seperti biasa, Inter selalu mendatangkan pengganti yang belum siap pakai. Dalam kasus seperti Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan bahkan Darmian dan Acerbi yang tampak sudah kehabisan masa jayanya, tetapi seolah kembali ke puber keduanya selama ditangani Inzaghi. Inter menugaskan Inzaghi untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri para pemain, dan sang pelatih telah mewujudkannya dalam hal itu.
Bahkan pada musim panas pertama Inzaghi sebagai pelatih di San Siro, dirinya harus menghadapi kehilangan Christian Eriksen yang tidak terduga. Kemudian Inter mendatangkan Hakan Calhanoglu dengan bebas transfer sebagai pengganti Eriksen. Seperti yang kita saksikan, Calhanoglu telah berkembang secara signifikan selama berada di Inter dan membuatnya menjelma menjadi salah satu regista terbaik di Eropa. Inzaghi menampilkan sisi yang lebih defensif dalam permainan sang gelandang sehingga sangat diperlukan dalam pengembangan Inter di jantung lini tengah. Sementara itu, Marcus Thuram tiba pada musim panas juga dengan status bebas transfer. Hanya sedikit yang menyangkal kemampuan pemain Prancis tersebut, namun ia belum terbiasa bermain sebagai penyerang tengah saat tiba di Inter. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana Thuram akan cocok dengan formasi 3-5-2 yang diterapkan Inzaghi. Baik Inzaghi dan Thuram pun telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sang pelatih benar-benar mendapatkan yang terbaik dari kedatangannya di musim panas sebagai striker yang siap tampil. Terakhir ada Federico Di Marco, di mana Inzaghi telah menyempurnakan sang pemain yang merupakan lulusan Akademi Muda Inter, menjadi pemain sayap papan atas dan menjadi incaran klub-klub besar Eropa saat ini. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti melihat pengalaman karirnya tercermin dalam cara Lautaro menjadi seorang pemimpin, rasa memiliki dan kecintaannya pada klub. Dalam sesi wawancara di sebuah acara peluncuran buku baru tentang ikatan antara sepak bola Italia dan Argentina, Zanetti mengatakan bahwa ia bisa melihat sosok dirinya di dalam diri Lautaro. El Toro telah mengikuti jejak sang wakil presiden dengan mengenakan ban kapten dan bahkan berpotensi menghabiskan sisa karirnya bersama Nerazzurri. Zanetti pun ditanya siapa yang bisa mengikutinya menjadi simbol Inter. Kami sudah menemukannya dalam diri Kapten Lautaro. Saya sangat senang, bukan hanya karena dia berasal dari Argentina, tetapi ketika kami mengontraknya, kami sudah melihat sekilas apa yang kini dia tunjukkan kepada dunia. Ujar Zanetti seperti yang dilansir Football Italia. Dalam 5 tahun ini, Lauti telah berkembang pesat, dan Anda dapat melihat seberapa besar kontribusinya sebagai seorang pemimpin, rasa memiliki dan kecintaannya pada Inter. Saya tidak berbohong, saya melihat dalam dirinya bagaimana perasaan saya di awal karir saya di Inter. Kita masing-masing memiliki kepribadian dan perjalanan sendiri. Saya mempunyai pengalaman fantastis di Inter dan saya berharap Lauti bisa melakukan hal yang sama. Lanjut Zanetti. Lauti adalah bagian yang sangat penting dari Inter, dan akan tiba saatnya untuk duduk dan mendiskusikan kontrak baru, dan saya rasa kami akan memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk terus bersama. Tutup legenda sekaligus wakil presiden Inter tersebut. Striker Inter Milan, wakil Korea terbukti gagal dalam masa peminjamannya di Marseille sejauh ini. Pemain asal Argentina tersebut tiba di Liga 1 musim panas kemarin dengan status pinjaman plus kewajiban penebusan bersyarat dari Inter, yang akan aktif apabila tim asal Prancis tersebut lolos ke Liga Champions musim depan. Menurut FC Internews, Marseille baru saja kalah dari FC Lens yang membuat mereka tertinggal 11 poin dari zona Liga Champions. Terlebih lagi, penampilan Korea yang tak kunjung membaik sejak ia bergabung ke Marseille, yang bahkan jika ditarik ke belakang maka penampilan buruk tersebut sudah ia pertahankan sejak bergabung dengan Inter. Seperti yang dipahami, kontraknya bersama Inter akan berakhir pada 2025, dan kemungkinan tidak ada lagi tempat untuknya di tim Simone Inzaghi, jika dirinya harus kembali dari masa peminjaman. Hal itu akan membuat beban kontraknya yang menyisahkan 1 tahun akan memakan biaya 8,5 juta euro per musim, tentu ini akan sangat merugikan Inter. Oleh karena itu, manajemen klub harus segera mencari solusi masa depan sang pemain. CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengatakan bahwa para pemain Nerazzurri telah menunjukkan rasa lapar dan kekompakan tim untuk meraih trofi. Dalam sesi wawancara seperti yang dilansir FC Internews, Marotta memuji sikap yang dilihatnya dari tim besutan Simone Inzaghi saat mengalahkan Frosinone kemarin. Marotta juga mengatakan bahwa Inter sudah sangat siap menghadapi laga krusial melawan Juventus dengan rasa tenang.
Pertama-tama Marotta mengakui kalau Inter terus belajar dari kesalahan musim lalu dan hikmahnya bisa dirasakan pada musim ini. Kami tidak pernah berhenti belajar setiap waktu, di mana Inter telah meresponnya dengan baik, ungkap Marotta. Inzaghi adalah pelatih yang sangat bagus, dan dia tahu cara mengatur pertandingan dengan sangat baik. Anda bisa melihat tim ini terlihat kompak, bahkan dalam pertandingan sulit seperti kemarin melawan Frosinone. Ada semangat pengorbanan, serta Anda juga bisa melihat rasa lapar dari para pemain untuk memenangkan trofi. Kemudian kami akan menghadapi Juventus dengan penuh ketenangan, tutup sang direktur. Inter Milan telah memulai negosiasi perpanjangan kontrak untuk striker mereka Lautaro Martinez. Menurut FC Internews, manajemen klub telah mengadakan pertemuan awal dengan agen sang striker Alejandro Camano dalam beberapa hari terakhir, untuk membahas dasar-dasar perjanjian perpanjangan kontrak. Inter berniat untuk memindahkan tanggal berakhirnya perjanjian dengan sang kapten sebanyak 1 tahun, dari 30 Juni 2026 menjadi 30 Juni 2027, dan menjamin kenaikan gaji yang besar. Hal itu tentu sangat wajar, mengingat Lautaro juga berulang kali mengutarakan keinginannya untuk bertahan di klub. El Toro merupakan protagonis di awal musim yang luar biasa ini bagi Inter, dengan telah mencetak 14 gol di semua kompetisi. Sang striker sedang menjalani musim terbaiknya bersama Inter, dan klub berharap bisa mengamankan masa depannya sesegera mungkin untuk melindungi diri dari tawaran klub-klub besar Eropa. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa gol yang dicetak Federico Di Marco ke gawang Frosinone akan disaksikan di seluruh dunia. Berbicara kepada Inter TV setelah pertandingan, sang pelatih juga mengomentari clean sheet yang dicatatkan oleh pasukannya. Di Marco sering mencoba trik seperti itu saat latihan. Dia memiliki kualitas teknis yang hebat dengan mencetak gol jarak jauh yang luar biasa, dan tentu saja gol tersebut akan disaksikan di seluruh dunia, ungkap Inzaghi. Kemudian mengenai catatan clean sheet ke-8 Inter di Serie A musim ini, penghargaan tidak hanya ditujukan kepada pertahanan dan penjaga gawang, melainkan harus diberikan kepada seluruh tim. Selanjutnya kami akan mempersiapkan diri menghadapi Juventus setelah jeda internasional. Ini adalah pertandingan yang sangat krusial, dan kami semua tahu betapa pentingnya laga tersebut mengingat semua tim yang berada di 6 besar akan bertemu setelah jeda. Bukan hanya Inter dan Juventus, tetapi AC Milan juga akan menghadapi Fiorentina, sementara Napoli juga berhadapan dengan Atalanta di laga pertama setelah jeda internasional, tutup sang pelatih. Inter Milan masih harus menanti lebih lama untuk bisa mengandalkan kembali bek andalan mereka Benjamin Pavard. Seperti yang dikabarkan oleh Sky Sport Italia, Pavard baru akan kembali bermain untuk Inter pada awal Januari 2024, dan hal ini membuatnya absen hingga akhir tahun 2023. Pavard mengalami cedera saat kemenangan Inter atas Atalanta di laga lanjutan Liga Italia Serie A pada 5 November lalu. Sang pemain telah menjalani pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya dislokasi tulang tempurung pada lutut kirinya. Laporan mencatat, cedera ini memaksa Pavard bakal menepi hingga 2 bulan ke depan. Pavard baru akan melepaskan penyangga lututnya pada awal Desember, dan kemudian masih akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lagi untuk bisa kembali beraksi di lapangan, tepatnya pada awal tahun 2024. Pelatih Simone Inzaghi sebelumnya juga khawatir jika cedera Pavard bisa membuatnya absen lama.